Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Mari nyanyikan hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Katakanlah Yesus Tuhan, Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu.
Raja. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Mari kita sembah Tuhan, muliakan Tuhan pagi hari ini. Hosana bagi Raja di atas segala raja. Oh yang ku sembah, oh yang ku puji, Yesus Allah, Bapa dan Raja, Tuhan yang berdaulat atas hidupku. Ku sembah selamanya. Dipuji, Kau ditinggikan ya Tuhan. Hanya nama-Mu, hanya pribadi-Mu yang kami sembah. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama-Mu. Aku sembah Tuhan, Kau yang ku sembah, oh, Kau yang ku puji di hidupku. Yesus Kau Allahku, Yesus Kau Rajaku. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Berkat-Mu atas kami melimpah pagi hari ini. Mari semua tangan diangkat tinggi-tinggi pagi hari ini. Tinggikan Tuhan, muliakan Dia. Tidak ada nama lain yang kita sembah pagi hari ini. Sementara kita menyembah, Dia menyegarkan jiwa kita. Syakada-gada bakada-gada basyehede bakada barala 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 barala. Oh rala barala basyakada barala 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 barala. Hosana bagi Raja. Orala barala. Shikarada barala 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 bashi. Barala barala barala. Irala bashada barala barala barala. Orala bashi, yarala barala barala bashada.
Ora la bashikiara da bara. Ora la bashara bara la batakara bara la bashikiara la bara. Ina bara la bashikiara la bara la bashara. Ora la bashikiara la bara la bara la bara. Ora la tashara da batakara da batashikiara la bara la bara la bara. Ora la bashikiara la bara la bashara da bara la bara la bara. Ira la bashakara bara la bara la bara la bara la bara. Kora la bashana matakara da bara la bara la bashikiara la bara la bara. Kora la bashikiara da bara la bara la bara la bara. Ira bashara bara la bara la bara la bashakara da bara la bara. Ora la batashikiara la bara la bara. Ira bashakara da bara. Ora da shakara da bara la. Kau menyegarkan jiwa kami pagi hari ini Tuhan. Roh-Mu memperbaharui kami semua pagi hari ini. Hala Roh Kudus, penuhi kami. Rindu Kau selalu dalam hidupku. Hala Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamalah rindu hadirat-Mu. Ku sembah kuduslah Engkau, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung mulia bagi-Mu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Katakan Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, penuhi kami Tuhan, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh. Katakan kepada Tuhan, ubah hatiku, ubah hatiku, jelikanku, jamalah rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus,
layak untuk disembah. Dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Ku sembah kuduslah Tuhan. Katakan kuduslah, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah. Mari angkat tangan kita bersama Bapak Ibu. Sembahlah Tuhan pagi hari ini. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Mari saja kita bangkit berdiri bersama. Katakan ku sembah, ku sembah. Katakan kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Aku sembah, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulialah Kau, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Allah Roh Kudus, penuhilah kami. Allah Roh Kudus, Engkau yang sudah memperbaharui kami pagi ini. Syakada bakarada barala barala basyikiara la barala. Kinda barala 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 basyikiara la barala. Haleluya. La barala barala basyikiara la barala barala basyakara. Ku sembah, ku sembah. Barala basyakara. Ora la bakara la basyakara la barala 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 barala. Ora la basyakara da barala barala. Siapa berkata pagi hari ini, Roh Kudus penuhilah aku. Angkatlah kedua tanganmu tinggi-tinggi dengan saya Bapak Ibu saudaraku. Irabata syakara da barala barala. Penuhi kami, kuasailah kami. Ora la basyakara la barala. Ora la kara la barala barala basyikiara la barala. Ora bakana masyakara da barala basyikiara la barala barala barala. Ora bakara la basyakara la barala 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 barala. Biar Yesus semakin bertambah dalam kami dan kami semakin berkurang. Ira bakana bakana basyikiara da barala barala. Ora la basyikiara da barala bahada bakara da barala barala. Shere bahada barala 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 barala. Kita barala basyakara da barala bakara la barala 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 barala. Ora bakara la basyikiara la barala 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 barala. Ora bakara barala basyikiara da barala barala barala. Era bakara da basyakara barala barala barala. Ora la basyikiara da barala basyikiara. Ora la barala basyikiara la barala 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 barala. Mari ambil waktu pagi hari ini kita menyembah Tuhan. Ora da kana basyikiara la barala basyakara da barala.
Ora para la bashara da bara la bakara da bara la bash yara da bara la bara. Ora la bara 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 la bash yara da bara la bara la bara. Ora da kara da bara la bash. La bala 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 bash da bara la bara la bara la bara la bara. Ora la bara la bash kara la bara la bara la bash yara bara la bara la bara la bara la bara la bash yara da bara. Ora da kara da bash kara la bara la bara la bash yara la bara la bara la bara. Ora la bash kara la bara la bara la bara la bara la bara. Era la bash yara da bara la bash yara la bara la bara la bara. Ora la bash hara bara la bara la bara la bash yara da bara la bara. Ora la bash kara la bara la bara la bara la bara. Ira la bash kara da bara la bash yara la bara la bara. Ora bakara basha kara bara la bara la bara la bara la bara. Ira la basha kara bara la bara la bara la bara la bara la. Ora la basha kara da bakara bara la bara. Ora la bakara da basha kara da bakara. Ora da kara basha kara da. Ora basha kara da bara. Biar rohmu semakin hari dalam hidup kami semakin menguasai kami Tuhan. Supaya semua yang kami lakukan dan semua yang kami katakan, semua yang kami perbuat, semuanya boleh seturut dengan kemauan Tuhan dalam hidup kami. Biar kami semakin berkurang dan Yesus semakin bertambah di dalam kami. Ora kada bakasya kada. Itu doa kami pagi hari ini ya Tuhan. Ora basya kada kada da bakar. Semua yang sepakat dengan saya, angkatlah kedua tanganmu tinggi-tinggi Bapak Ibu saudaraku. Yesus semakin bertambah di dalam kita. Ora kada basya kada bakada. Era da bakada basya kada barala barala barala. Ora la barala basya kada la barala barala. Ora bakada basya kada barala basya kada la barala barala. Ora basya da barala 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 barala. La barala 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 basya kada da barala barala. Ora bakara basha kara barala 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 basha kara la barala. Da bakara la basha kara barala barala basha kara barala barala. Ora la basha kara da barala. Ora la basha kara barala barala. Ora basha kara da barala barala. Kiara la basha kara barala barala barala. Kiara basha kara barala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkaulah Allahku, Bapakku, setia dalam setiap waktu. Ku rindu selalu berada dekatmu, tinggal di dalammu selama-lamanya. Engkaulah Allahku, Engkaulah Allahku, Engkau Bapakku, Bapakku. Kau setia dalam setiap waktu. Ku rindu selalu berada dekatmu, tinggal di dalammu selama-lamanya. Semua lambaikan tangan tinggi-tinggi, katakan, Engkaulah Allahku, Engkau Bapakku, Bapakku. Kau setia dalam setiap waktu. Aku rindu selalu berada dekatmu, tinggal di dalammu selama. Engkaulah Allahku, Engkaulah Allahku, Engkau Bapakku. Kau setia dalam setiap
sudah memperbaharui kami dipulihkan, kami dibaharui, dan nama Tuhan ditinggikan dalam hidup kami. Sukacitamu melimpah, kami menerimanya dengan percaya. Dalam nama Yesus semua kita katakan, amin. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Puji Tuhan. Mari bersukacita bersama pagi hari ini. Dia memberikan sukacita yang baru, amin. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan puji. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan puji. Ya kataku tangan bersama katakan, Dia kirangkanku, Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku, Dia kirangkanku, Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan puji. Kataku siapa bersuka cita, angkat tanganku katakan, Dia kirangkanku, Dia kirangkanku, ku bersuka. Yesus kirangkan kita, amin. Dia kirangkanku, Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Katakan, Dia kirangkanku, Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Bersuka sebab Dia kirangkanku, Dia kirangkanku, Dia kirangkanku, Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku, Dia kirangkanku, Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Yesus memberikan kita sukacita, dan sukacita itu menjadi kekuatan bagi kita. Sepakat katakan amin. Kasih tos dulu kiri kanan, katakan sukacita Tuhan atasmu. Amin. Aku mulia nama Yesus, berdamai dalam hidupku, beri suka dalam hatiku. Ku puji, aku mulia nama Yesus, Maha besar kuasa-Ku, ajaib Yesus.
saya undang rekan-rekan hamba Tuhan yang melayani perjamuan suci. Mari jemaat kita tundukkan kepala. Hati kami melimpah dengan syukur kepada Tuhan Yesus yang memberi perkenanan kelayakan bagi kami untuk mempersembahkan syukur melalui pujian, penyembahan, dan saat ini untuk menikmati persekutuan dengan Engkau lewat tubuh dan darah-Mu dalam perjamuan yang kudus. Sebelum kami mendengarkan kebenaran firman yang menjadi kehendak-Mu, berkat-Mu turun atas kami semua, ya, turun atas hamba-hamba-Mu yang melayani, juga atas kami yang dilayani, dalam nama Yesus. Amin. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri, supaya kita angkat roh layak ini di hadapan-Mu Tuhan. Oh, jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu. Singkapkan ya Tuhan, oh singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu. Singkapkan semua yang terselubung,
Demikianlah firman Tuhan. Bukankah roti yang terpecah-pecahkan ini menyatakan kepada kita bahwa kita bersekutu dengan tubuh Kristus? Dengan iman kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan kimamataka yang mana mangku mamasika. Kimaranaku kamasika madaka kayana. Oh, reala basika mataku mamasika mataku mama. Demikianlah firman Tuhan. Bukankah cawan berkat yang diberkati dalam nama Yesus menyatakan kepada kita bahwa kita bersekutu dengan darah Yesus? Dengan iman kita minum dalam nama Yesus. Letakkan cawan, buka kedua tanganmu. Mari kita angkat penyembahan yang lebih baik sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yesus. Kami siap menerima firman-Mu Tuhan. Kuduskan kami di dalam kebenaran-Mu. Bawalah kami menjadi gereja pemenang. Bawalah kami menjadi umat-Mu, tim kepemimpinan yang memasuki tahun 2016 ini. Dengan penuh sebuah keyakinan bahwa kami akan memenangkan segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk dikuduskan oleh firman-Mu. Inilah doa kami. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Katakan yang percaya, amin. Silakan duduk saudara. Hari saya ingin menyampaikan satu firman Tuhan yang Tuhan taruh beban di hati saya buat gereja di tempat ini. Saya merindukan suatu bahwa gereja Betani menjadi sebuah gereja memasuki tahun 2016 ini adalah gereja yang memenangkan segala sesuatu. Firman ini juga bukan saja dalam konteks gereja, saudaraku, tapi firman ini juga bisa diterapkan di dalam usaha saudara, dalam pekerjaan saudara, di dalam kantor saudara, di dalam tempat di mana saudara mengajar, di dalam tim kepemimpinan dimanapun berada. Karena buat saya, saudaraku, yang namanya firman Tuhan itu adalah merupakan kebenaran yang mutlak, yang dapat diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan. Amin. Tapi syukur saudaraku, karena Alkitab memiliki prinsip seperti itu, maka Alkitab dapat mempengaruhi seluruh dunia. Dan saya berdoa saudaraku, biarlah kita menjadi gereja yang mempengaruhi dunia, bukan dunia yang mempengaruhi gereja. Mari bersama-sama saudaraku kita buka firman Tuhan, yang saya ambil di dalam Matius, Injil Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-16. Injil Matius pasal 10 ayat yang ke-16. Itu sudah ada di slide-nya ya. Bisa dibuka slide-nya. Matius 10 ayatnya yang ke-16. Kalau sudah temukan mari kita baca bersama-sama ayat ini saudara. Demikian firman Tuhan berbunyi, lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Mari bersama-sama kita akan sekali lagi. 1, 2, 3. Lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Saudaraku, waktu saya baca ayat ini, saudaraku, ada sebuah konflik batin yang sangat luar biasa di dalam hati saya, saudara. Bagaimana mungkin Allah yang baik, bagaimana mungkin Yesus yang penuh dengan kasih, bagaimana mungkin Yesus yang penuh dengan hikmat dan kebijaksanaan, kok dia mengutus murid-muridnya ke tengah serigala seperti domba.
Dalam hatiku saya bilang begini, Tuhan, kenapa nggak seperti singa begitu? Mana mungkin domba bisa menang sama serigala? Ada kekuatan apa dari domba bisa menang atas serigala? Serigala punya cakar, domba nggak punya. Serigala punya taring, domba nggak punya. Domba jalannya lelet, serigala jalan cepat. Mana mungkin domba bisa menang? Jujur saudaraku, saya agak sedikit marah sama Tuhan. Kalau model kayak begini, Tuhan, bagaimana mungkin gereja bisa menang? Bagaimana mungkin murid-murid Tuhan di tengah dunia bisa menang? Tapi ketika saya diam sejenak dan saya meneliti lebih lanjut, saudaraku, rupanya bukan Tuhan yang salah. Saya yang salah, saudaraku. Marah saya nggak benar. Dan Tuhan yang benar. Kenapa demikian, saudaraku? Kalau kita baca di dalam konteks di mana ayat ini berada, pasal 10 ayat yang pertama. Sebelum Yesus mengutus murid-muridnya, Yesus memberikan kepada mereka kuasa. Kuasa untuk mengusir setan, dan kuasa untuk menyembuhkan segala penyakit. Itu konteksnya, saudara. Dan kuasa yang dipakai di dalam Injil Matius pasal 10 ayat yang pertama itu dipakai kata exousia, bukan dunamos. Dunamos itu ada Kisah 1 ayat 8. Di dalam Injil Matius 10 ayat yang pertama itu dipakai kata exousia. Dari kata exousia ini saudaraku di dalam teologi Katolik, dalam pengusiran setan saudaraku namanya exorcism. Saudara, exorsia itu mempunyai arti seseorang yang memiliki sebuah kedudukan, posisi yang sangat tinggi. Kata-katanya itu punya kuasa yang begitu besar. Dia katakan penggal, maka penggal, saudaraku. Dia katakan bebas, maka bebas. Orang ini, saudaraku, walaupun dia mungkin kecil, perawakannya kelihatannya bukan orang yang kekar, tapi kalau dia punya posisi, orang ini punya kuasa. Bukan punya kekuatan, punya kuasa. Saya satu kali, saudaraku, waktu ada di Bandara Cengkareng, saya melihat ada beberapa pasukan baris berbaris saudaraku untuk masuk pesawat. Dan di depannya, saudaraku, ada komandannya, balok 3 saudaraku, kapten. Orangnya kecil, saudaraku, kecil sekali. Ya, ada sepundak saya, saudaraku, lebih kecil dari saya. Dan dia punya prajuritnya tinggi-tinggi, gede-gede, saudara. Dia suruh baris, semuanya baris, saudaraku. Dia suruh masuk semuanya. Nah, yang lucu, saudara, ada sebuah peristiwa ketika ada tentara yang agak telat masuk, saudara. Dia masuk lari buru-buru ke dalam pesawat, ke dalam bandara itu, saudara. Sang kapten lihat apa yang terjadi, saudaraku. Sang kapten datang ke dia, saudaraku, itu ditendang, saudara. Keluar kamu, jangan ikut barisan, pulang kamu. Dibentak, saudara. Nggak peduli, saudara. Dia orangnya kecil. Karena dia punya posisi yang sangat tinggi, maka dia bisa perintahkan pulang, saudara. Tahukah, saudaraku, kuasa itu diberikan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Dan kuasa yang sama pada hari ini juga diberikan kepada saudara dan saya. Beri tepuk tangan buat Tuhan, saudaraku. Kuasa yang sama juga diberikan kepada gereja Betani. Kalau kita melihat akan hal ini, saudaraku, sebenarnya secara alamiah, gereja Betani, kita semua orang percaya, murid-murid Yesus, sudah diberikan sebuah potensi untuk menang. Tuhan telah menaruh potensi di dalam gereja ini untuk menang. Bukan untuk kalah. Karena Yesus sudah memberikan exousia kepada gereja ini dan kepada saudara. Hal yang kedua, saudaraku, saya berpikir saya salah. Yang pertama karena konteksnya Injil Matius 10 ayat yang pertama. Yang kedua, saudaraku, saya baru saudara. Bahwa Yesus pertama kali datang ke dalam dunia ketika dia berinkarnasi. Saudara tahu apa yang menjadi title atau menjadi jabatan Yesus? Dia itu disebut sebagai manusia, anak manusia. Dia itu disebut sebagai hamba. Dan dia itu disebut sebagai anak domba Allah. Dipakai kata domba.
domba, saudara. Nah pertanyaan begini, saudaraku, waktu Yesus datang pertama kali berinkarnasi menjadi manusia dengan status seperti itu, walaupun dia harus mati di kayu salib, saya pengen tanya, dia menang atau kalah? Oh dia menang, saudaraku. Justru di atas kayu salib, kekuatan penguasa angkasa dihancurkan total, saudara. Justru di atas kayu salib, saudaraku, yang namanya maut itu dipatahkan. Justru di atas kayu salib, saudaraku, darah Yesus menghancurkan kuasa dosa. Yesus pemenang. Dan kepala gereja kita itu Yesus adalah pribadi yang menang. Di dalam gereja ini, saudaraku, ada sebuah potensi untuk kita menang dan bukan kalah. Ada amin? Nanti Yesus kalau datang kedua kali, saudaraku, dia punya title-nya beda tuh. Singa Yehuda, bukan anak domba, saudara. Sebagai raja, bukan anak manusia. Sebagai hakim, bukan hamba. Itulah Yesus. Saudara, Tuhan sudah berikan potensi untuk menang. Nah sekarang pertanyaannya begini, saudara. Kalau kenyataannya ada banyak gereja yang kalah. Ada banyak gereja yang akhirnya tutup. Ada banyak gereja yang akhirnya terpecah-pecah di dalam. Apakah ini membuktikan bahwa Alkitab itu benar? Saya ingin kata saudara, Alkitab selalu benar. Tuhan selalu benar. Kalau gereja bermasalah, kalau gereja itu kalah dan tidak menjadi tim pemenang, persoalannya bukan terletak pada Tuhan. Persoalannya terletak pada kita sebagai tim kepemimpinan. Persoalannya adalah dari dalam. Kalau pakai bahasa saya, saudaraku, gereja nggak bisa dikalahkan dari luar. Gereja selalu kalah dari dalam. Mari bersama-sama, ini kalimat penting sekali, saudaraku. Saya harap Anda hafal. Kalau Anda pemimpin gereja, pegang prinsip ini baik-baik. Saya ulangi sekali lagi, saudaraku. Gereja tidak pernah kalah dari luar. Sama-sama, 1, 2, 3. Tapi gereja selalu kalah dari dalam. 1, 2, 3. Artinya apa, saudaraku? Iblis yang di luar gereja nggak bisa apa-apa. Dunia nggak bisa hancurkan gereja. Tapi kalau gereja hancur karena orang-orang di dalam. Itulah sebabnya, saudaraku, Yesus tahu akan potensi kehancuran gerejanya. Lalu, saudaraku, dia mengatakan ini, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Prinsip ini penting, saudaraku, agar kita dari dalam akhirnya menang. Kita dari luar menang, dari dalam juga menang. Bagian Tuhan adalah menghancurkan iblis. Bagian Tuhan, saudaraku, adalah menghancurkan dunia. Bagian kita, saudaraku, sebenarnya simple, jaga di dalam. Itu tanggung jawab kita. Ada tanggung jawab Tuhan, ada tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita, saudaraku, adalah itu tadi. Cerdik dan tulus. Saudaraku, istilah cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati, ini bukan kata-kata Yesus asli, saudara. Ini merupakan peribahasa yang Yesus kutip. Dan kemudian peribahasa orang-orang Yahudi, saudaraku, yang Yesus kutip untuk mengingatkan murid-muridnya. Dan peribahasa ini, saudaraku, masih berlaku sampai sekarang di kalangan orang Yahudi. Saya ingin beritahu kepada saudara, di dunia ini ada sebuah bangsa yang sangat kecil. Sebuah bangsa yang dimusuhi oleh begitu banyak orang. Dikelilingi oleh negara-negara yang membenci dia. Tapi bangsa ini, saudara, gak bisa dikalahkan. Jumlahnya sedikit. Angkatan perangnya kalau dibandingkan secara kuantitas dengan negara-negara lain, kalah banyak, saudara. Tapi negara ini gak bisa dikalahkan. Negara itu namanya Israel.
karena mereka memegang prinsip ini, saudara. Memegang prinsip ini. Saudaraku, kalau kita membaca Guinness Book, saudara, Anda akan lihat, Anda akan menemukan orang-orang penemu-penemu hebat, itu sebagian besar orang Yahudi. Saudara, mereka kalau sesama Yahudi, itu mereka tulus, saudara. Sangat tulus. Bahkan sampai sekarang, kalau ada orang Yahudi dari Prancis, di warga negara Prancis, bahkan dari Rusia, yang berbeda ideologi negara, tapi kalau sudah bicara tentang Yahudi, bicara tentang Israel, mereka tulus, saudara. Di Israel, saudaraku, memang ada yang namanya kelompok partai yang ultra ortodoks. Ada yang sangat liberal. Tapi saya belum pernah mendengarkan, maaf kalau saya salah, saudaraku, ya tolong kasih tahu saya. Saya belum pernah mendengarkan di dalam geopolitiknya Israel, ini dua ini saling berantem bunuh-membunuh. Tidak ada, saudara. Tapi kalau kita melihat di negara sekitarnya, apa yang terjadi, saudara? Sama-sama satu bahasa, betul nggak? Sama-sama satu kitab sucinya. Tapi saudaraku, sekeliling negara ini saudaraku saling menghancurkan. Jadi sebenarnya begini, saudaraku, ya. Bangsa Israel itu menang secara gratis. Kenapa, saudara? Karena negara-negara ini loh, saudara-saudara sepupunya dia, ya, mau menghancurkan Israel tapi nggak bisa. Kenapa? Karena mereka saling membunuh satu dan yang lain. Kenapa, saudaraku? Karena mereka itu nggak tulus. Ada kepentingan, saudaraku. Ada agenda minyak lah, segala macam lah. Jadi saudaraku, hancur itu negara. Saudaraku, saya berharap, saudaraku, bahwa namanya gereja Betania harus menjadi Israel rohani. Sebagai Israel rohani, saudaraku, saya berharap bahwa tulus seperti merpati dan cerdik seperti ular, ini menjadi filosofi kepemimpinan dalam gereja ini. Ini menjadi filosofi dalam kepemimpinan di perusahaan saudara. Karena filosofi yang sama juga dipakai oleh orang-orang Yahudi ketika memimpin perusahaan-perusahaan besar, termasuk Kentucky Fried Chicken. Makanya saudaraku, mereka kalau ekspansi selalu menang. Jadi begini, saudaraku, kemenangan itu bukan sesuatu yang mistik, saudaraku. Sesuatu yang pokoknya kita dapat gitu. Enggak. Kemenangan itu adalah merupakan sebuah usaha dan tanggung jawab kita, bukan semata-mata tanggung jawab Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan murid-muridnya menjadi malas. Ada bagian Tuhan memberikan sebuah kemenangan kepada kita. Kita nggak bisa mengalahkan iblis. Tuhan yang berikan kapasitas untuk kita mengalahkan iblis. Itu bagian Tuhan, saudaraku. Bagian kita, saudaraku, adalah ke dalam kita harus tulus dan cerdik. Cerdik dan tulus. Sesama dengan teman, sesama dengan pemimpin, bahkan sesama gereja dengan gereja, kita mesti tulus, saudara. Maaf, saudaraku, saya kadang-kadang sedih kalau melihat gereja sama gereja saling berantem, saudara. Itu sama saja kayak dengan bangsa Arab, saudara. Saling menghancurkan satu dan lain. Maka gereja nggak bisa bangkit, saudara. Kalau udah begini, saudara, apa suara gereja didengar? Mungkin didengar, wong gerejanya pecah belah kok, saudara. Mau nyatukan Indonesia, nehi kata orang India. Ini kritik saya terhadap gereja, saudara, di Indonesia. Yang suka nyerang satu, nyerang lain. Gak ada ketulusan hati, saudara. Tapi di sisi lain, saudara, kita sebagai jemaat Tuhan, Israel rohani, yang mendengarkan prinsip yang Yesus ajarkan ini, kita juga mesti cerdik kepada lawan kita. Kita jangan tulus-tulus aja, saudara. Kita juga harus menjadi orang pinter, orang cerdik. Oke. Sekarang saya akan coba masuk dalam ayat ini, saya akan coba gali, saudara, supaya kita bisa mendapatkan pemahaman dari kebenaran. Bagaimana kita bisa membangun gereja yang menang, perusahaan yang menang, usaha yang menang, dagang yang menang, dan sebagainya. Kita lihat teks selanjutnya, diklik. Saya akan mulai dengan yang disebut dengan akal budi. Nah, suatu akal budi itu adalah merupakan alat atau sarana. Akal budi itu bukan pusat kehidupan kita. Akal budi adalah sarana atau alat. Itu kalau kita baca di dalam Roma 12 ayat 2, salah satu ayat saja. Berubahlah kamu di dalam pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah atau yang bukan. Mana yang baik atau yang tidak baik.
Jadi saudaraku, akal budi itu saudaraku itu punya kemampuan itu. Dia sebagai alat untuk bisa bedakan saudara. Dia sebagai sarana untuk membawa kehendak Allah diberikan kepada orang. Sarana. Itu akal budi. Dalam bahasa aslinya, diklik, itu dipakai kata pronimos. Pronimos itu kemampuan menggunakan pikiran dan pengetahuan untuk bertahan dan berhasil dalam kehidupan. Saya ingin katakan kepada saudara, kenapa orang Israel bisa bertahan? Kenapa orang Israel, orang-orang Yahudi menjadi orang-orang yang memegang ekonomi dunia, memegang kekuatan angkatan perang, memegang ini, karena mereka punya otak. Otak mereka begitu besar sekali, saudara. Mereka punya kemampuan yang sangat dahsyat, pengetahuan yang sangat luar biasa. Kemampuan mereka untuk bertahan, kemampuan mereka untuk melemahkan, itu ada di tangan mereka, saudara. Nah, gereja juga harus seperti itu. Dia punya kemampuan yang sangat besar. Oke, selanjutnya kita lihat lagi. Pronimos itu saudaraku atau akal budi itu bersifat kritis. Maksudnya begini saudaraku. Orang yang cerdik saudaraku adalah orang yang tidak serta-merta nelen segala sesuatu dengan enaknya. Ya, hati-hati dengan kata-kata amin saudara. Seringkali ngomong amin. Amin. Tunggu dulu. Anda mesti cerna baik-baik. Ini saksi Yehova atau bukan? Karena saksi Yehova pakai Alkitab saudara. Bahkan hari-hari ini ada gereja setan yang menerbitkan Satanic Bible. Itu sudah ada dalam bahasa Indonesia. Itu banyak kutipan ayat Alkitab, saudara. Anda mesti cerdik. Anda mesti bedakan, ini Alkitab benar atau Alkitab palsu, saudara. Walaupun kalimatnya sama. Kritis. Menempatkan orang itu mesti kritis, saudara. Waktu kita baca orang di dalam tim kepemimpinan, orang ini sesuai dengan talentanya enggak? Sesuai dengan karunia. Saya ingin katakan begini, saudaraku, di dunia ini, di perusahaan-perusahaan hebat, saudaraku, ada yang namanya Departemen SDM. Salah satu tugas Departemen SDM adalah the right man for the right place for the right time. Ini merupakan prinsip kecerdikan, saudaraku. Pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang dia kritis, bisa menemukan orang karunia yang tepat sesuai dengan posisi yang tepat dan waktu yang tepat. Saya adalah orang yang di dalam manajemen kepemimpinan, saya ini memegang yang namanya kepemimpinan situasional. Artinya begini, saudaraku, di dalam situasi tertentu kita membutuhkan pemimpin tertentu. Karena setiap situasi itu selalu berubah dengan begitu cepat, saudara. Kalau pemimpin A dari dulu sampai sekarang itu melulu, saudaraku, padahal dia punya kemampuan, karunia, talenta untuk menjawab situasi. Mungkin pada yang dulu dia bisa, tapi sekarang belum tentu bisa. Butuh ada yang namanya sebuah sistem yang kritis untuk kita melihat situasi di sekitar kita. Gereja saat ini butuh pemimpin yang seperti apa dalam situasi ini. Itu kritis, saudara. Dan bersifat strategis. Mari bersama-sama kita katakan apa, saudaraku? Bersifat strategis. Ya, orang yang cerdik, saudaraku, nggak memikirkan hal-hal yang kecil, saudaraku. Dia memikirkan gambaran besar. Dia memikirkan suatu hal-hal yang sangat prinsip. Yang bukan 1 hari 2 hari. Tapi yang mempengaruhi umur yang sangat panjang. Itu strategis, saudara. Visi itu mesti lahir dari orang yang cerdik. Misi itu harus lahir dari orang yang cerdik. Blueprint, saudara, itu harus lahir dari orang yang cerdik. Jadi, saudaraku, inilah orang yang disebut sebagai cerdik, saudara. Oke, kita lebih lanjut, saudaraku. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang cerdik, saudara? Ya, kita lihat teksnya. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Dikembangkan melalui menekuni dan menghidupi firman. Sama-sama kita katakan, 1, 2, 3. Dikembangkan melalui menekuni dan menghidupi firman. Itu Matius 7 ayat 24 itu bicara tentang kebijaksanaan. Jadi kalau kita mempelajari firman dan mempraktekkannya, lama-lama suku otak kita jadi tajam. Tapi bukan saja dari sisi kita menekuni firman, kalau kita baca di dalam, tolong dibuka lagi, kalau kita buka suku di dalam Amsal, ya,
pasal 18 ayat 15. Saudaraku, kita diminta juga untuk mencintai kebijaksanaan secara umum. Buat saya begini saudaraku, saya memiliki sebuah premis teologis. All the truth is God's truth. Semua kebenaran adalah kebenaran milik Allah. 1 tambah 1 sama dengan 2. Itu kebenaran bukan saudara? Saya pengen tanya, ini milik siapa? Hah? HCl plus NaOH menghasilkan H2O plus NaCl. Itu kebenaran bukan saudara? Itu kebenaran. Kalau yang namanya kita lempar itu hukum gratifikasi. Gratifikasi. Apa tuh ya? Yang turun ke bawah. Ya kita lempar, turun lagi. Itu kebenaran saudara. All truth is God's truth. Kebenaran, bahkan itu di luar Alkitab, itu milik Allah. Itu sebabnya seorang orang Kristen kalau kita memahami akan hal ini, saudara jangan anti sama ilmu pengetahuan. Kalau pemain-pemain musik, saudaraku, kalau Anda mau cerdik, mau tajam, jangan sekedar belajar musik dari gaya Pantai Kosta terus. Belajarlah dari Hawaiian, betul nggak Pak? Gitu, ya kan? Belajarlah dari ilmu jazz. Saya pengen dengar suatu Pak Aswin pengen bentuk paduan suara. Saya tanya paduan suara apa? Saya kaget suatu paduan suara yang klasik, saudara. Ya kalau mau begitu belajar dari Beethoven, belajar dari Handel, belajar dari Haydn, belajar suatu hal kayak begitu. Supaya gereja Betani itu nanti digentari sama gereja-gereja Protestan, saudara. Dan gereja Betani bisa maju di depan dalam soal paduan suara klasik. Itu hebat, saudara. Kita harus berjalan di depan. Bukan menghancurkan gereja. Berjalan di depan menjadi contoh, saudara. Strategis. Dan kita mesti mencintai kebijaksanaan umum. Kalau Anda adalah seorang yang duduk di dalam tim kepemimpinan, belajarlah ilmu-ilmu manajemen. Belajarlah ilmu-ilmu kepemimpinan. Saya adalah seorang yang mendapatkan gelar S2 dalam bidang counseling, saudara. Tapi saya belajar ilmu-ilmu psikologi. Kalau Anda seorang yang dipakai oleh Tuhan dalam bidang apologetik, jangan sekedar kita menekuni firman. Saya percaya bahwa firman yang kita kecerdikan. Tapi begini saudara, kita juga mesti belajar filsafat-filsafat yang meracuni begitu banyak orang. Sehingga kalau kita mempelajari filsafat, kita tahu salahnya di mana. Pelajari lebih dalam. Sehingga kita bisa menangkan orang-orang yang pintar, saudara. Yang dikuasai oleh filsafat. Saudara, ini cerdik. Ya, tapi kalau ini saja, saudaraku, nggak cukup. Maka kita butuh yang kedua. Ini bagi saya jauh lebih penting dari yang pertama. Kenapa ini jauh lebih penting, saudaraku? Karena Tuhan selalu melihat hati dibandingkan otak. Tuhan selalu melihat apa yang di dalam lebih daripada apa yang di luar. Itulah sebabnya ada yang kedua yang namanya tulus. Mari bersama-sama kita katakan, saudaraku, tulus. Nah, saudaraku ya, tulus itu apa? Tulus itu sebagai alas atau sumber pelayanan dan spiritualitas. Kalau kita baca Amsal 4 ayat 23, saudaraku, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sana terpancar seluruh kehidupanmu. Hati itu yang akan mengendalikan pengetahuanmu. Hati itu akan mengendalikan kemampuan-kemampuan kecerdikanmu, kemampuan-kemampuan strategismu, kemampuan-kemampuan kritismu. Kalau hatimu brengsek, maka engkau memakai pedang untuk menghancurkan orang lain. Kalau hatimu brengsek, engkau akan memakai kekritisanmu untuk menghancurkan, menjatuhkan orang lain. Makanya aku perlu yang namanya hati yang tulus. Oke, sekarang coba kita lihat lebih lanjut. Apa yang dimaksud dengan tulus, saudara? Silakan diklik. Tulus itu dari bahasa Yunani akeraios, itu sikap hati tanpa celah. Dan motivasi yang murni untuk kepentingan kerajaan Allah. Bersama-sama kita katakan yang terakhir, motivasi yang murni. 1, 2, 3. Motivasi yang murni untuk kepentingan kerajaan Allah. Saudara, saya ingin tanya, kenapa gereja mula-mula, Kisah Rasul, itu begitu dahsyat, saudara, itu menjadi gereja pemenang loh. Sampai pada abad yang keempat, Kaisar Konstantin bertekuk lutut.
Padahal gereja saudaraku dipandang 3 kekuatan besar, agama Yahudi menekan kekristenan. Yang kedua Yunani, ilmu pengetahuan menekan kekristenan. Yang ketiga politik diwakili Romawi menekan kekristenan. Tapi 3-tiganya rontok sama kekristenan. Kenapa saudaraku? Kalau Anda baca Kisah Rasul 1 ayat ketiga, nanti baca di rumah. Kisah Rasul 1 ayat 3, di mana dikatakan Yesus berulang-ulang kali selama 40 hari sebelum Yesus naik ke surga, dia mengajarkan apa saudara? Mengajarkan kerajaan Allah. Kalau Anda mau tahu prinsip-prinsip penting kerajaan Allah itu ada dalam Injil Matius pasal 5 sampai pasal 7. Ini merupakan pasal-pasal yang paling mendasar buat hidup saya, saudara. Itu saya hafal 2 pasal itu. Karena itu merupakan prinsip kerajaan surga. 40 hari awalnya. Makanya saudaraku, gereja Kisah Rasul itu begitu dahsyat sekali. Pasal 1 dimulai dengan kerajaan Allah. Kalau Anda baca Kisah Rasul pasal terakhir, ketika Rasul Paulus sudah sampai kepada jantung politik Romawi. Di situ firman Tuhan berkata apa, saudaraku? Rasul Paulus memberitakan Injil kerajaan. Saudaraku, hati kita harus punya hati kerajaan Allah, bukan kerajaan dirimu. Kerajaan Allah, saudaraku, datang ke bumi ini. Bukan kerajaan ego, tapi kerajaan Allah. Oke, kita lihat lebih lanjut. Ya, tolong diklik. Saudaraku, hati yang tulus itu mulai hati yang bersih dari sampah. Ya, tolong dibuka terus, jangan ditutup ya. Bersih dari sampah. Saudaraku, hati-hati. Hati-hati dengan kepahitan. Kepahitan sampah, saudara. Saya percaya setiap orang yang baru percaya pada Yesus, itu awal-awal hatinya itu tulus, saudara. Cinta mula-mula. Tapi karena dia nggak jaga hatinya ketika di dalam pergaulan, di dalam rapat, ya, di dalam di dalam kepemimpinan terjadi gesekan, terluka dia. Dia nggak bereskan sesuai dengan prinsip doa Bapa kami yang setiap hari mesti mengampuni. Dia tanam terus sehingga kepahitan menjadi sebuah luka yang dia simpan di hati dan itu busuk. Dan saya ingin beritahu pada saudara, berdasarkan riset Barna, saudara, 92% gereja itu terpecah-pecah karena kepahitan. Nah, Anda sebagai pemimpin dan calon pemimpin, lihat hatimu, ada kepahitan enggak? Kalau Anda ada kepahitan, jangan jadi pemimpin dengan membawa kepahitan, beresin dulu kepahitanmu. Saya kalau ada orang saudaraku yang mau pindah masuk ke gereja kami, saya nggak peduli mau kaya, mau pintar, saya tanya lu hatimu bagaimana, kenapa kamu pindah dari gereja itu? Kalau pindah karena kepahitan, tunggu dulu, beresin dulu. Yang kedua, saya minta kamu balik lagi ke gereja sana. Jadi saudara, sampah yang pertama adalah kepahitan. Sampah yang kedua apa saudaraku? Agenda pribadi. Saudara datang di dalam tim kepemimpinan karena engkau ada maksud-maksud tertentu yang bukan kerajaan Allah. Maaf ya, termasuk mencuri uang. Anda berusaha masuk sampai kepada tempat di mana penghitungan uang, Anda nyuri di situ. Anda masuk dalam gereja karena demi sebuah kepentingan posisi. Ini biasanya kalau orang yang model kayak begini, saudara, itu suka jilatin orang-orang yang di atas. Baik-baik, ya spend terus, saudara. Punya agenda pribadi. Yang ketiga, saudara, aktualisasi diri. Daripada saya tidak ada pelayanan di rumah, apalagi ini biasanya mengidap itu orang-orang yang udah retired atau pensiun. Dia nggak bisa nganggur. Makanya gini deh, daripada gua nganggur, bisa nggak gua di gereja? Gereja adalah tempat pelayanan, tapi gereja bukan tempat pelarian dari orang yang pengangguran. Ini sampah, saudara. Ya. Yang keempat, saudaraku, mencari keberhargaan diri. Ada orang tentu aku di rumah gak dihargai sama anaknya, sama istrinya, atau sama suaminya, sama orang tuanya. Tapi ketika di gereja, semua jemaat ada hormat. Enak bener di gereja ya. Itu sampah, saudara. Anda mesti bersih dari hal-hal ini. Yang pertama apa, saudaraku? Kepahitan. Yang kedua apa, saudaraku? Apa yang kedua?
aktualisasi diri, agenda pribadi, keberhargaan diri. Dan Anda bisa terus temukan apa yang menjadi sampah dalam hidup. Itu yang bertentangan dengan kerajaan Allah. Buang itu, kalau bahasa Papua saya, bunuh. Jangan kau biarkan tumbuh berkembang dengan subur di hatimu. Dan bernas dengan nilai. Orang saudaraku yang hatinya tulus, yang dipimpin oleh prinsip kerajaan Allah. Ketika dia duduk di dalam tim kepemimpinan, atau dia duduk di dalam perusahaan atau apapun saudaraku, dia memiliki sikap begini saudaraku ya. Dia itu dipimpin oleh nilai, bukan oleh perasaan. Bukan suka atau tidak suka, tapi apa kata nilai tentang orang itu. Kadang-kadang saudaraku ada orang yang kita sukai nih, tapi belum tentu orang ini saudaraku hidup sesuai dengan nilai. Saya kadang-kadang di dalam tim komunitas, saya suka dengan orang, tapi hidupnya bertentangan dengan nilai. Oh, saudaraku, saya tidak akan membiarkan orang ini duduk dalam tim kepemimpinan. Karena buat saya, saudaraku, dalam tim kepemimpinan itu value is more important, lebih penting dari apapun, saudaraku. Nilai itu penting, karena nilai itu yang menjadi rel buat sebuah kereta itu jalan. Oke, kita lebih lanjut, saudara. Yang terakhir, dikembangkan melalui sikap konsisten yang tidak berkompromi dengan dosa. Mari bersama-sama kita katakan, 1, 2, 3. Dikembangkan melalui sikap konsisten yang tidak kompromi dengan dosa dan melatih ketaatan tanpa syarat. Soalnya saya bersyukur saya punya sahabat saudaraku itu Pak Dedi, Pendeta Dedi. Dia pernah mengingatkan saya saudaraku, dan buat saya ini merupakan sahabat yang terbaik untuk saya tetap jaga hati tulus di hadapan Tuhan. Nggak punya agenda, nggak punya kepentingan diri sendiri. Dia bilang, Pak Hengki, kalau kami undang di Betani, jangan cuma cari Betani-Betani yang besar. Biarkan Pak Hengki juga bisa bersedia ditempatkan Betani yang paling kecil. Saya bilang, Pak Dedi terima kasih. Pak Dedi adalah teman sahabat yang bisa melatih saya untuk menjaga hati. Dan prinsip ini saya terapkan. Ketika ada gereja kecil, jujur saudaraku, saya kadang-kadang, ini kebetulan ada gereja besar yang sama-sama ngundang. Saya belajar untuk tulus, saudara. Saya pilih gereja kecil dalam gang, saudara. Yang jemaatnya hanya 17 orang. Saya layani di situ. Jadi saya melayani dimulai dari hal yang kecil sampai yang besar, saudara. Saya harus selalu jaga hati saya. Ada amin? Oke, jadi saudara, ini merupakan dua hal yang sangat penting. Kalau saudara pegang yang namanya cerdik dan tulus, itu saudara pegang baik-baik, Anda menang dari dalam. Kalau Anda nggak pegang baik-baik, Anda kalah dari dalam, bukan dari luar. Ya, nah kita lihat lebih lanjut, saudaraku, dari tulus dan cerdik, maka secara taksonomi akan muncul 4 jenis orang dalam tim kepemimpinan. Baik di perusahaan, di gereja, atau di tempat lain, saudaraku ya. Silakan diklik. Ada 4, saudaraku ya. Yang pertama, saudaraku, ada orang yang enggak tulus, tapi dia juga enggak cerdik. Hatinya banyak sampah. Tapi dia enggak cerdik, saudaraku. Buat saya ini namanya orang kasihan. Diklik tolong ya. Ini orang kasihan, saudaraku. Kenapa? Karena dia mau berbuat jahat, dia mau ada sesuatu di dalam gereja ini, karena dia bodoh, gampang ketahuan. Nah, buat orang yang seperti ini, saudaraku, kita bersyukur kalau ada dalam gereja, karena dia tidak punya daya rusak yang hebat. Kita akan tahu orang ini, saudaraku, dari keluguannya. Ya maaf ya, dia suka menjilat, dan itu gampang sekali ketahuan, saudara. Dan kalau orang begini, bisa langsung kita isolasikan, kita pastoralkan, kita sembuhkan, saudara. Yang kedua, saudaraku, ini orang kasihan. Yang kedua adalah orang kelelahan. Sama-sama kita katakan apa, saudaraku? Orang kelelahan. Dia ini saudaraku hatinya tulus tapi nggak cerdik. Dia keluar tenaga banyak, keluar uang banyak. Keluar apa ya? Keluar apa tuh? Keluar keringat banyak. Oh banyak, tapi dampaknya kecil. Kenapa saudaraku? Karena dia nggak cerdik. Nah yang ketiga saudaraku adalah orang berbahaya. Orang berbahaya rumusnya apa saudara? Hah? Hatinya nggak tulus. Penuh dengan sampah. Tapi dia pinternya luar biasa. Ini orang yang memiliki daya rusak yang hebat dalam gereja. Orang yang model kayak begini, saudara, biasanya di tingkat-tingkat awal pelayanan kita nggak tahu, saudara.
Di menengah kita nggak tahu, setelah 5 tahun, 7 tahun, waduh baru kita tahu orang ini yang paling merusak gereja. Orang ini sekarang banyak di partai politik, saudara. Mau di Golkar kah, mau di PDIP kah, dan lain-lain, paling banyak nih saudara. Pinter, tapi hatinya punya agenda. Dan yang terpenting saudara, kita harus jadi orang seperti ini, tulus dan cerdik. Ini yang disebut dengan, silakan diklik. Ini orang yang hebat. Saudaraku, saya berdoa, gereja ini saudaraku, muncul pemimpin-pemimpin yang cerdik tapi sekaligus tulus. Dan untuk itu butuh sistem. Dan untuk itu butuh mentoring, butuh fathering, butuh coaching. Sebuah sistem yang mengatur, saudara. Sehingga gereja tidak mudah kebobolan dengan orang-orang yang gak tulus tapi pinternya luar biasa. Saudara, di Alkitab ada berapa contoh, kita lewat saja dengan cepat, silakan. Pertama adalah Ezra, itu sang ahli kitab, Ezra 8, 21-34, langsung diklik aja semuanya. Ya, dia adalah orang yang tulus bergantung penuh pada Tuhan melalui puasa. Saya bersyukur saudaraku bahwa gereja Betani adalah gereja yang sangat menekankan puasa. Tapi gak cukup puasa, Anda juga perlu cerdik, saudara. Ya, merancang strategi pemulangan persembahan logam mulia untuk bait Allah di Yerusalem. Dia adalah orang yang memiliki pikiran strategis dan kritis, saudaraku, itu Ezra. Yang kedua, diklik silakan. Tuhan Yesus sendiri. Ya, kalau kita baca di dalam Matius 9 ayat 36-38, dia tuh orang hatinya tulus, hatinya penuh dengan belas kasihan dan memprioritaskan kepentingan orang lain. Tapi sekaligus Yesus adalah pribadi yang tahu bagaimana membangun orang. Dia membangun tim kepemimpinan, bukan sekedar main comot, tapi dia latih, dia mentoring, dia coaching, saudara. Itulah Yesus. Dia fathering, saudara. Murid-muridnya selama 3,5 tahun jadi orang hebat, saudara, yang menggoncangkan dunia. Kita lihat siapa lagi tokoh yang cerdik dan tulus, saudara, ya. Silakan diklik. Orang Yahudi di Berea. Ini tulus, ya, rela dan rendah hati dalam menerima pengajaran firman. Saya paling takut, saudara, gentar kalau ketemu sama gereja seperti ini. Dia kalau dengar khotbah tulus, nyatet, saudara. Nah, ini orang-orang Tionghoa, orang-orang Kristen yang ada di Tiongkok, saudara. Nyatet, tulus. Tapi setelah itu aku diteliti, saudara. Bener nggak nih ajaran Limuse, itu saya. Diteliti, saudara. Itu ya, itu cerdik, saudara. Oke, kita lihat siapa lagi tokoh di Alkitab, saudara. Rasul Paulus, silakan diklik. Tulus, dia tidak memiliki maksud tersembunyi yang tidak tepat dalam melayani jemaat. Dia selalu bilang begini, hatiku murni di hadapan Tuhan. Dia berani loh mengatakan itu. Daud bilang gini, ujilah hatiku di hadapan Tuhan, saudara. Murni. Tapi saudaraku, Rasul Paulus adalah orang yang sangat cerdik menggunakan berbagai cara dalam menumbuhkan koren jemaat. Dia adalah orang yang sangat hebat sebagai church planter yang membangun gereja, saudaraku, di mana-mana. Saudaraku, saya berdoa gereja Betani, saudaraku, diisi oleh orang-orang seperti ini. Kalau gereja Betani diisi oleh orang-orang seperti ini, saudaraku, kita akan lihat tahun 2016 bukan saja menjadi sebuah gereja yang bertumbuh, tapi gereja akan melakukan sebuah terobosan bagi dunia. Gereja tidak lagi belajar dari perusahaan-perusahaan dunia, tapi perusahaan-perusahaan dunia akan belajar dari gereja Betani, saudara. Gereja akan menjadi gereja yang disebut pemenang. Saudara, kita sebagai jemaat, apa bagian kita, saudara? Bagian kita adalah doakan para pemimpin. Karena mereka adalah orang-orang strategis, saudara. Kita doakan agar hati mereka tetap tulus di hadapan Tuhan. Bagian kita yang kedua, saudara. Kita mungkin sebagai jemaat biasa, kemampuan kita secara strategis dan cerdik mungkin jauh dari mereka. Tapi kita punya kuasa doa. Kita minta sama Tuhan di dalam doa, agar Tuhan jaga gereja ini dari pengacau-pengacau yang datang dari dalam. Karena di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 2, di situ salah satu permintaan doa Paulus kepada jemaat Tesalonika,
agar dia dihindari dari para pengacau-pengacau. Kita doakan saudaraku gembala sidang kita, Pak Aswin saudaraku. Dia memiliki tim kepemimpinan yang tulus dan cerdik dan tulus. Dan yang ketiga saudaraku, Anda berdoa untuk dirimu sendiri dan keluarga dan anak-anakmu. Jadikan mereka menjadi anak-anak yang tulus, memegang prinsip kerajaan surga. Latih mereka dalam kebenaran, tapi sekaligus ajarkan mereka menjadi orang yang cerdik dalam ilmu pengetahuan. Supaya anak-anak kita menjadi orang-orang yang berpengaruh, duduk dalam pemerintahan, duduk di dalam jabatan-jabatan penting, saudara. Dan mereka akhirnya menghadirkan kerajaan Allah di Indonesia. Dan yang keempat, saudaraku, tolong doakan saya. Karena nanti pada hari Senin, saya akan berangkat ke China, saudara. Saya akan ada di 3 kota, Shanghai, Changsha, dan Huzhou. Saya akan mengajarkan 7 sesi, saudaraku, selama kurang lebih 10 hari. Ini salah satu sesi kecilnya, buat kepada para pemimpin gereja di sana. Agar gereja-gereja di China tidak lagi terpecah belah antara gereja pemerintah dengan gereja bawah tanah yang berantem, saudara. Tapi mereka bisa menyatu, menghadirkan kerajaan Allah di China. Tolong doakan saya karena ini tidak mudah, saudaraku. Saya berdoa agar terjadi kekuatan kesatuan yang luar biasa. Sehingga gereja-gereja di China yang tidak bisa dikalahkan oleh komunis, tapi menjadi gereja pemenang. Karena di dalamnya ada orang-orang cerdik dan orang-orang tulus. Mari bersama-sama kita berdoa, saudara. Kita bangkit berdiri, saudara, kita berdoa. Yang pertama-tama, saudaraku, kita 1 menit kita doakan, saudara, untuk para pemimpin di gereja ini. Agar mereka memiliki hati yang tulus dan cerdik di dalam memimpin. Mereka tidak menjadi orang-orang berbahaya, tapi mereka menjadi orang-orang yang hebat di dalam Tuhan. Dan kita berdoa, saudaraku, Pak Aswin yang dipercayakan oleh Tuhan menjadi gembala sidang di tempat ini. Dia boleh dikelilingi oleh orang-orang yang tulus dan cerdik. Orang-orang yang hebat. Orang-orang yang mengerti prinsip yang Yesus ajarkan. Mari bersama-sama kita buka suara, saudaraku. Gereja adalah milik Tuhan. Gereja ini hancur tidak hancur, saudaraku, memang Tuhan bertanggung jawab, tapi juga ada bagian kita, saudaraku. Mari bersama-sama kita doakan para pemimpin. Kita buka suara, kita berdoa, saudara. Tuhan, kami mengasihi gereja-Mu. Engkau sudah berikan kepada kami kemenangan luar biasa. Dan Kau berikan kepada kami posisi yang luar biasa. Tapi Tuhan, kalau kami melihat sejarah gereja kami jatuh dan jatuh, kami sadar Tuhan itu bukan karena Engkau, tapi karena kami, Tuhan, dari dalam. Gereja ini lemah bukan karena tidak ada Roh Kudus, tapi gereja ini menjadi lemah oleh karena ada orang-orang berbahaya. Orang-orang yang cuma tulus. Orang-orang kasihan. Tuhan, hamba-Mu berdoa. Biarlah para pemimpin di tempat ini, Tuhan bawa mereka kepada tingkat yang lebih tinggi. Buat mereka memiliki sebuah passion, gairah. Roh yang bernyala-nyala. Untuk tulus, tapi sekaligus cerdik. Banyak baca Alkitab, meneliti firman Tuhan, dan mencintai kebijaksanaan umum. Tuhan, biarlah Pak Aswin dikelilingi oleh orang-orang seperti ini. Dalam nama Yesus. Yang kedua, saudara, mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, lindungi gereja Tuhan dari para pengacau. Orang-orang yang berbahaya, yang tidak tulus tapi pinternya luar biasa. Kita berdoa, saudaraku, agar Tuhan bentengi gereja ini. Tuhan singkirkan orang-orang seperti ini dari tim kepemimpinan strategis dalam gereja ini. Mari bersama-sama kita buka suara, kita berdoa. Tuhan, kami mau berdoa, Tuhan. Biarlah Engkau lindungi gereja ini dari para pengacau. Orang-orang yang berbahaya, yang memiliki agenda pribadi, yang memiliki kepahitan, yang memiliki aktualisasi, yang mencari keberhargaan diri. Tuhan,
Kau bebaskan kepemimpinan strategis dari orang-orang seperti ini Tuhan. Karena orang-orang seperti ketika dalam gereja akan melemahkan gereja. Akan buat gereja kalah dari dalam. Tuhan mau berdoa, kuduskan gerejamu Tuhan. Karena Betani adalah milikmu dan kau adalah kepala. Jangan engkau berdiam diri kepada para pengacau Tuhan. Kau bela gerejamu sendiri, kau bela tubuhmu. Yang ketiga, saudara, mari bersama-sama sekali lagi kita berdoa untuk Pendeta Aswin. Beliau adalah orang yang tulus. Kita berdoa saudara agar Tuhan berikan kepada dia juga kecerdikan, hikmat yang datang dari Tuhan. Mari bersama-sama saudara kita berdoa. Tuhan, kami mau berdoa untuk gembala sidang kami Pak Aswin. Berikan kepada dia Tuhan hati yang tetap tulus. Di tengah goncangan sangat besar yang membuat dia bisa mengalami kepahitan. Yang membuat dia bisa akhirnya jatuh di dalam agenda pribadi. Oh Tuhan, kasihani hamba-Mu ini Tuhan. Hamba-Mu ingin kutip doa Bapa kami, jauhkanlah kami dari pencobaan. Hamba-Mu minta firman-Mu ini terjadi dalam kehidupan Pak Aswin. Jauhkanlah dia dari pencobaan yang sifatnya membawa sampah ke hati. Ya Roh Kudus selalu menjaga hatinya tetap murni di hadapan Tuhan. Dia selalu punya komitmen Betani bukan milik dia, tapi Betani adalah milik Tuhan. Dan dia harus memperjuangkan kepentingan kerajaan Allah. Tuhan hamba-Mu berdoa, berikan Pak Aswin hikmat yang dari-Mu. Sehingga dia mampu untuk mengentaskan segala persoalan-persoalan yang begitu besar. Goncang yang begitu besar dengan hikmat-Mu Tuhan kami percaya. Gereja-Mu akan beres. Berikan kepada dia ya Tuhan. Yang keempat saudaraku, doakan pelayanan saya. Saya butuh didoakan oleh saudara. Saya akan berangkat ke China pada tanggal 11 nanti saudara. Selama 10 hari saya ada di sana. Ada tempat-tempat yang berbahaya buat saya ketika saya mengajar saudaraku. Doakan supaya saya dilindungi dari orang-orang jahat. Silakan saudara doakan saya 1 menit saudaraku. Saya butuh doa saudara. Tanpa doa saya tidak akan bisa berbuat apa-apa saudara. Makasih Tuhan. Makasih Yesus. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Makasih Yesus. Makasih Tuhan. Hamba-Mu mengamini doa dari umat-Mu Tuhan. Yang akan menyertai pelayanan hamba-Mu. Doa adalah kuasa. Yang akan melindungi hamba-Mu dari orang-orang jahat. Selama hamba-Mu ada di China. Tuhan tolong hamba-Mu sehingga ketika hamba-Mu di sana. Menjadi berkat yang besar untuk gereja-gereja di sana. Tuhan biarlah apa yang diprediksi oleh orang-orang dunia bahwa China akan menjadi negara Kristen terbesar di dunia. Tuhan itu dapat terjadi. Karena pemimpin-pemimpin sana mereka bersatu bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Yang terakhir saya ingin tantang saudara. Siapa di antara saudara dalam perusahaanmu, dalam dunia dagangmu, di dalam perkuliahanmu, mungkin kau mengajar menjadi dosen dan sebagainya. Di dalam kedokteran, engkau membutuhkan yang namanya tulus dan kecerdikan. Anda boleh angkat tangan dan saya akan berdoa untuk saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk setiap umat-Mu yang hari ini hadir. Tuhan ingatkan kami terus-menerus dengan kata-kata Yesus. Cerdik dan tulus, tulus dan cerdik. Tuhan biarlah firman ini menjadi filosofi kehidupan mereka. Dalam dunia dagang mereka, dalam perusahaan mereka, tempat mereka mengajar, perkuliahan, di berbagai tempat saudaraku. Hamba-Mu berdoa Tuhan, biarlah ini terjadi. Sehingga gereja membawa pengaruh bagi dunia. Gereja menggarami dunia. Gereja menerangi dunia. Dan gereja menjadi contoh kepemimpinan. Menjadi contoh dalam manajemen. Dalam contoh dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Gereja menjadi contoh. Tuhan kau berkati umat-Mu Tuhan. Hari ini akan ada pemimpin-pemimpin yang besar. Yang lahir bukan saja di gereja, di perusahaan,
dan jabatan pemerintah dan usaha dagang dan sebagainya, akan ada pemimpin-pemimpin yang besar, orang-orang yang hebat dari gereja ini untuk membangun dunia ini bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, dengarkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Katakan yang percaya. Amin. Selamat menjadi gereja pemenang. Tuhan berkati saudara. Hari Jumat angkat kedua tangan di mata pakaian. Kami imani Tuhan sudah dengar dan Tuhan akan mengadakan lebih daripada apa yang sudah didoakan. Karena begitulah Tuhan bagi kami supaya melalui setiap kehidupan kami kemuliaan makin melimpah bagi Yesus Kristus Tuhan. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, pulang ke rumah kami masing-masing, berkumpul. Dan karena tanggung jawab yang harus kami embankan, ada yang di rumah, ada yang keluar. Tapi kami imani Immanuel ada tetap bersama-sama dengan kami. Sebab itu dengan iman dan tangan yang terbuka, kami mau terima segala anugerah rahmat daripada-Mu ya Bapa. Kasih-Mu dalam Yesus, kekuatan kuasa-Mu dalam Roh-Mu yang kudus. Untuk terus menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati kami semua sepanjang hari ini. Hingga Maranatha Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus sertai dan berkati saudara.